Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Ibu-ibu majelis taklim, apa namanya? Asyifa. Mudah-mudahan kita semua sehat selalu, amin, Allahumma amin. Ibu-ibu sehat semua? Kalau sehat semua, mudah-mudahan materi yang saya sampaikan ini masuk kuping kanan, masuk dalam hati, tak keluar kuping kiri. Kan banyak nasihat ini masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Requestnya kunci membangun rumah tangga. Kebetulan saya hari-hari menangani konflik rumah tangga di Taman Sari Hijau ini, mungkin adalah 30 yang sudah jumpa saya. Saya mohon izin nasihati khusus wanita. Jadi ibu nanti jangan iri, Pak Mario ini enak kali ngomongi perempuan terus, coba omongi juga bapak-bapak misalnya kan. Ya ibu caranya ya kumpulkanlah bapak-bapaknya, saya omongi juga misalnya kan, posisi nasihati wanita ini. Kunci membangun rumah tangga pertama itu luruskan niat. Menikah ini niat yang betul itu ibadah. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Betul. Kalau menikah itu niatnya ibadah, tidak boleh bubar karena tidak bahagia, gitu. Karena niatnya ibadah. Itu satu. Berikutnya adalah, memang sebelum nikah cari pasangan yang bisa sebagai teman ibadah. Itu. Karena niatnya ibadah. Tetapi kita ini sudah salah niat mencari teman, kadang-kadang siapa yang mau dengan kita belum tentu bisa sebagai teman ibadah. Itu dua. Yang ketiga, proses akad nikah itu harus sesuai dengan ketentuan agama. Bukan nafsu, bukan budaya. Upayakan agama masuk, negara masuk. Tapi umumnya kita kalau menikah, apalagi yang duitnya banyak, rapat bulan ini mama, semua berpendapat. Oh, ini kadang-kadang hukum agama diabaikan. Gitu. Sehingga akad nikah habis duit 300 juta, utangnya pula 400 juta. Nah, ini kan realita. Berikutnya, setelah akad nikah, ya, kalau ternyata rumah tangga itu katakanlah baik-baik saja, ibu harus bersyukur. Tapi kalau ternyata rumah tangga ini tidak sesuai dengan harapan, ya harus sabar. Itu. Untuk tahap berikutnya, kunci rumah tangga bahagia itu tempat tinggal atau berada di lingkungan yang memungkinkan rumah tangga itu baik. Tetangga minimal, tempat kerja di mana, atau kita berada pada kota atau tempat yang relatif bisa menjadikan kita itu ibadah. Kata kuncinya adalah lingkungan. Jadi kalau misalnya ada yang belum paham, nanti di akhir akan saya berikan waktu tanya jawab. Oke, pertama dulu niat. Innamal a'malu binniyat. Karena nikah ini adalah ibadah, berarti sama dengan sholat. Sholat ini ibadah apa tidak? Ibadah.
nikah ini hukumnya adalah asal, hukum asal itu mubah. Mubah itu boleh, tergantung dampak. Kalau tidak menikah rumah tangga akan menjadi masalah, maka nikah menjadi wajib. Tapi kalau dengan menikah rumah tangga malah ada yang tersakiti, maka menjadi haram. Anggaplah wajib, karena Nabi mengatakan barang siapa yang melaksanakan sunnahku, dia golonganku, dan barang siapa yang tidak melaksanakan sunnahku, salah satunya nikah, bukan golonganku. Ini sebenarnya nyindir para pastor yang tidak membolehkan nikah. Jadi kita jangan beranggapan orang tidak menikah bukan golongan Nabi. Lihat niatnya. Ada orang tuh niat tidak mau menikah, satu karena dendam dengan mantannya, benci dengan ibunya, rumah tangganya berantakan, tidak percaya dengan ajaran agama, percuma aku nikah. Nah, itu berarti dosa. Kalau misalnya sudah cari jodoh nggak dapat juga, ya tidak dosa. Artinya yang dosa itu sengaja tidak mau menikah, itu hukumnya dosa. Nah, karena nikah adalah ibadah, oke, saya ingin berikan contoh. Sholat ibadah atau bukan? Oke, tapi banyak salah niat. Kenapa kau sholat? Supaya rezeki lancar. Itu kurang tepat sebenarnya. Boleh gitu, boleh, tapi itu niat tambahan. Kalau misalnya orang sholat rezeki tak lancar-lancar juga, masa sholatnya yang salah? Kenapa engkau sholat? Supaya anak lulus. Kalau kemudian anak tidak lulus, apa sholatnya salah? Tidak. Itu niat tambahan. Niat yang sebenarnya adalah ibadah. Saya boleh meninggalkan sholat apabila nyawa terancam. Yang kedua, harta benda yang wajib yang pokok terancam. Contoh begini, saya mau sholat, tiba-tiba ada orang mau membunuh, boleh tinggalkan sholat itu. Saya mau sholat, tiba-tiba ditelepon isi, ya cepat pulang rumah kebakaran, boleh tinggalkan sholat itu. Sholat adalah ibadah, nikah adalah ibadah. Boleh cerai, nah gitu ujungnya. Kalau satu dipaksakan, nikah itu nyawa terancam, nyawa kita dan nyawa anak. Boleh cerai kalau dipaksakan, ya, akidah terancam. Dua itu saja. Ibu ingin nikah, tapi kalau nikah keluarga terancam, bapak, ibu kita, calon suami terancam, dia nyawanya, nggak boleh nikah. Atau akidah, salah satu contohnya, kalau saya menikah dengan dia, nanti saya dapat orang kaya dan saya pindah agama, itu nggak boleh. Begitu juga setelah menikah. Jadi nggak boleh cerai hanya gara-gara tidak bahagia. Nggak boleh, karena ibadah. Sama dengan tadi, saya sholat supaya hati saya tenang. Loh, kalau hati kita galau terus, masa berhenti sholat? Gitu. Paham ya maksudnya? Jadi niat nikah apa tadi? Ibadah. Kalau ibadah, nah, dua berarti boleh cerai. Apa yang pertama tadi? Kalau nyawa terancam. Yang kedua, akidah. Dua itu saja. Selain itu, tahankan sampai mati. Jadi mengatakan, kalau mau dinaikkan sedikit, tapi tidak harus ya, suami selingkuh, boleh, tapi tidak harus bagi istri. Kalau bagi saya beda, tak bisa dibina, harus cerai. Kenapa? Dosa istri, dosa suami. Kalau ibu, dosa suami bukan dosa istri. Maksud saya, kalau suami ibu selingkuh, itu kalau ibu mau cerai, monggo.
Tapi pertimbangkan dia sayang anak apa tidak, bertanggung jawab atau tidak. Karena istri banyak yang salah menuntut suami setia. Nggak akan ketemu suami setia itu. Karena desain dari Allah, laki-laki tidak diciptakan untuk setia. Laki-laki itu hanya diwajibkan untuk bertanggung jawab itu. Jadi kalau ibu berharap suami yang setia, tidak akan ketemu. Karena memang tidak ada gitu. Ibu gara-gara suami tak setia hari ini cerai, cari suami lagi, sama aja. Nanti cerai lagi, ganti suami, sama. Loh, suami itu setia Pak? Ibu nggak tahu kelakuan dia, kan nggak tahu saja sebenarnya. Tapi untuk ibu catat, suami memang ditakdirkan Allah bukan untuk setia, tetapi bertanggung jawab. Gitu loh. Jadi maksud saya, kalau ibu misalnya suami selingkuh boleh, tapi tetap harus berpengadilan. Tapi kalau sekedar suami nafkah kurang, degil-degil sedikit, sabar aja ya. Karena kalau dalam sholat tadi ibaratnya Bu ya, yang penting kalau sholat walaupun kotor tidak najis, walaupun bau tidak najis. Saya ingin berikan ibarat sebenarnya, ibu sholat, sejadah itu tidak wangi, tempatnya kotor, yang penting tidak najis, sah apa tidak? Sah. Begitu juga berumah tangga, suami pemalas, potongan tak jelas, duit ada, tapi tidak tiga. Apa pertama tadi? Nyawa terjam. Yang kedua, akidah terancam. Kalau mau ibu ambil, yaitu suami selingkuh. Selain itu tahan. Yang selingkuh itu pun ibu pertimbangkan. Kalau saya putus, anak bagaimana? Kenapa Bu? Pada akhirnya masa depan kita itu bukan suami, tapi siapa? Anak. Jadi kalau gara-gara cerai misalnya sekolah anak saya bakal berantakan, masa depannya malah tidak jelas, dengan bertahan punya suami mendua tapi sekolah anak terjamin, makan minum masih aman, tahankan saja. Jadi kata kuncinya siapa tadi? Anak, bukan suami. Oke, kan halus nih ya. Yang kedua, memilih pasangan. Nah, yang khusus ibu, ini tidak usah dibahas lagi. Kecuali ibu ada janda, gitu kan. Nah, yang saya maksud, ini kan ceritanya kalau ibu sebelum nikah. Tapi minimal bagi ibu sebenarnya untuk calon menantu. Ini saya lihat emak-emak ini kan sudah ada yang 40 tahun ke atas. Artinya sudah ada anak yang sudah mulai beranjak dewasa. Coba saya tanya, ada anak yang 15 tahun? Ada? Oke. Karena menurut undang-undang boleh menikah kalau sudah 19 tahun. Boleh. Kalau sebelum 19 tahun, caranya ajukan dispensasi menikah cepat di pengadilan agama. Dulu sebelum tahun 2017 yang wanita 16 tahun boleh, laki-laki 17. Sekarang sama, laki-laki maupun perempuan 19 tahun. Tapi kalau ibu masuk kantor BKKBN, begitu masuk kita ada tulisan besar usia tepat menikah. Perempuan 23 tahun, laki-laki 25. Maksud saya, pastikan anak kita kalau perempuan 23 tahun menikah, laki-laki 25 tahun. Jangan lewat. Ya, kita ikuti saja BKKBN. Tapi kalau memang ada yang menikah 19 tahun, ya silahkan saja. Toh, undang-undang sudah membolehkan. Sebelum 19 tahun wajib mengajukan dulu percepatan nikah di pengadilan agama. Biasanya mereka minta lampirkan dari dokter bahwa sudah hamil. Begitu. Persoalannya macam mana kalau nak nikah cepat sementara kita belum zina misalnya.
ya itu kan boleh-boleh saja. Tapi kalau ingin cepat pasti dikabulkan bahwa perempuannya sudah hamil. Makanya ada orang akal-akalan, sebenarnya belum zina ini, gitu ya, supaya dia kabulkan pengadilan agama, dibuatkan keterangan sudah hamil, supaya gampang. Tapi ilmu ini tidak usah pula diberitahu anak-anak. Ini supaya mudah kabul saja sebenarnya. Karena pengadilan agama nih kan harus ada alasan juga nak mutuskan kenapa nih cepat nikah. Kalau sudah hamil tak pikir panjang dia, langsung pukul palu teng lah, langsung kabulkan. Hamil atau tidak itu urusan kita masing-masing, kira-kira begitu. Oke, cara masih pasangan. Kalau ibu tentu untuk menantu Bu ya, bukan untuk ibu. Jangan nanti ibu pula menyesal gara-gara yang saya sampaikan ini ibu tak cocok. Pertama tentu agama kan mengingatkan kepada kita, nikahilah olehmu karena satu kecantikan. Berarti kalau perempuan cakep, dua karena harta, ya. Yang ketiga karena keturunan, yang keempat karena agama. Pilihlah olehmu yang karena agama. Jadi ibu misalnya dulu niat menikah, kok cari yang menjadi ukuran ganteng, ternyata sekarang jadi setan misalnya. Oh berarti saya salah milih. Jangan pula ibu cerai. Ini yang saya maksudkan kalau belum terlanjur, gitu kan? Karena untuk ibu ketahui, ibu, agama yang dimaksud oleh agama di sini adalah umum. Ada buktinya orang sholat siang malam, asik begini saja terus. Lalu mana ukurannya? Tapi ada orang nggak pernah sholat, tapi setianya luar biasa. Bingung juga bagi kita, yang mana yang betul agamanya? Ada orang sholat dengan tetangga asik musuhan, tapi orang tuh tak pernah ke masjid, baik dengan semua orang. Jadi supaya maksud saya supaya ibu nggak nyesal memiliki suami setan gitu, karena nggak tahu juga. Karena semuanya bisa berubah Bu ya. Dulu ibu sebelum nikah, misalnya Bu ya, suami kita tak baik, tak pernah sholat, tak pernah ke masjid, asik mabuk. Setelah menikah kan baik juga. Banyak juga bukti sebelum nikah calon suami kita itu rajin masjid, rajin ngaji, sayang dengan kita, rajin bekerja. Setelah nikah, Allah, sholat tidak pernah, ke masjid tidak lagi, dengan bini tak sopan, dengan orang tua tidak baik, tidur aja kerja di rumah. Jadi ternyata karena agama pun susah juga ngukurnya. Jadi mana jodoh yang paling tepat? Yang sekarang sudah nikah dengan ibu itulah yang paling tepat. Nggak usah bahas-bahas lagi yang ini, karena ibu sudah terlanjur jadian gitu loh. Tapi kalau ibu misalnya yang belum nikah susah cari jodoh, ya ibu bisa minta tolong saya. Kebetulan saya buka biro jodoh. Bu kalau mana tahu ada anak ibu yang sudah usia 23 tahun ke atas belum nikah juga, boleh nanti saya bantu. Nah kemudian yang ketiga, ibu jangan salah, proses akad nikah itu yang paling penting karena agama. Rukun ini jangan sampai keliru. Rukun ini Bu yang menentukan sah tidaknya nikah. Rukun ini ada 5 Bu ya. 1, pengantin, suami istri, harus laki-laki perempuan. Karena sekarang ini fakta di Batam ada juga yang perempuan nikah perempuan, itu yang di Sungai Betuk itu ya. Tapi kalau laki-laki dengan laki-laki banyak, tetapi tidak sebanyak perempuan dengan perempuan. Yang paling banyak laki-laki dengan laki-laki. Banyak di Batam, karena ada organisasinya, itu dilindungi PBB Bu ya. Kemudian Bu ya, harus muslim. Negara kita tidak mengizinkan nikah beda agama. Walaupun fikih membolehkan,
seorang laki-laki muslim menikah dengan non muslim tapi ahli kitab. Ahli kitab itu Yahudi dengan Nasrani. Boleh menurut fikih. Walaupun ulama ada yang menyatakan tidak boleh. Berikutnya ya, rukun nikah itu yang jangan sampai abai supaya rumah tangga kita benar, itu wali. Di sini khususnya di Kota Batam, pernikahan itu wali itu yang banyak salah. Wali itu siapa? Wali itu ada dua, ada wali nasab, ada wali hakim. Wali nasab itu bapaknya, tidak ada bapak kakek, tidak ada kakek saudara bapak, tidak ada saudara bapak saudara dirinya, tapi garisnya ke bapak semua. Kalau wali itu putus, berarti wali hakim. Wali hakim ini menurut fikih ya, orang yang paham pernikahan yang ditunjuk oleh kodi, artinya pemerintah setempat. Di Indonesia adalah hanya penghulu. Tidak boleh imam masjid, tidak boleh ustadz. Di Batam ini ada 11 penghulu bodong. Itu nggak bisa jadi wali hakim. Kalau dia menjadi wali berwakil, saya masih memaklumi karena bukan dia wali. Dia hanya menyampaikan lisan dari ayahnya. Yang tak boleh itu nekat menjadi wali hakim. Apa dasarnya dia menjadi wali hakim? Siapa yang mengangkat dia? Jadi kalau misalnya anak kita atau mungkin ibu mau nikah siri, karena di Batam ini banyak orang nikah siri nih, pastikan kalau nikah siri, walaupun saya tak merekomendasikan, walinya harus benar. Jangan imam masjid, jangan ustadz, jangan buya. Dia tidak ada kewenangan menjadi wali nikah. Wali nikah harus ada hubungan dengan bapaknya. Di Batam ini banyak yang mencari wali calon suami. Kok bisa wali calon suami? Yang berhak menentukan wali ini pihak istri. Nikah pula di hotel, yang menyiapkan wali pihak laki-laki, itu tidak sah. Termasuk di Batam ini juga banyak nikah membohongi wali. Pergi ke Pak Kua, nikahkan aku Pak Wali Hakim. Nah, kata Pak Kua, kemana bapakmu? Sudah meninggal Pak. Kalau masih merokok di Padang Panjang situ. Kalau ini realita di Batam ini. Makanya pentingnya ibu kalau punya anak merantau, kontrol baik-baik. Jangan sampai anak kita menikah tidak membohongi orang tuanya. Oke, itu yang paling penting. Ya, berikutnya ada ijab kabul. Nah, ijab kabul yang sekarang ini masih seolah-olah wajib, yang kata nyambung itu kontan aku terima nikahnya dengan mas kawin yang tersebut. Betulkah harus nyambung? Sebenarnya enggak juga. Yang penting tidak ada jeda untuk berpikir, itu maksudnya. Misalnya aku nikahkan anakku dengan engkau dengan mas kawin 500.000 kontan, salaman masih mikir dia. Jadi apa tidak, betul apa itu nggak boleh. Kalau selisih sedikit, ini kadang saksi pula yang sah, tidak sah katanya. Sampai 10 kali ngucap tak sah terus kan kasih. Makanya ibu, setiap ada orang nikahkan orang kan setiap tempat kan beda-beda. Karena Kementerian Agama tidak mengatur secara langsung, tergantung budaya. Sebenarnya kan jawaban siap, yes, kan boleh aja. Artinya yang saya maksud sah itu bu, ketika ijab kabul ini jangan ragu. Sebenarnya ragu atau tidaknya kita ketahuan. Ya, oke ibu yang berbahagia, boleh pengantin ini berwakil dengan syarat pasti dia yang nikah. Hari ini kan menikah kan tidak harus datang, karena sekarang banyak nikah online. Ya, contoh anak kita masih ada di Mesir, calon suaminya di sini, takut suaminya itu si wanita itu diambil orang, nikah bisa online di sana, boleh sah secara agama dan itu dicatat oleh negara. Yang penting pasti. Ya, tentu harus ada saksi. Intinya bu ya,
harus ada 2 saksi. Saksi ini Bu, syaratnya 1 muslim, yang kedua laki-laki, yang ketiga ya harus mumayyiz. Mumayyiz itu mana barat, mana timur, mana selatan, mana utara. Artinya cerdas, jangan orang gila. Itu tidak harus profesor, yang penting dia orang sehat. Itu yang namanya mumayyiz sehat. Saya berharap ibu mau menikahkan anak atau siapa, usahakan saksi itu 1 yang akan tahu dan turut mendampingi minimal dalam beberapa saat perjalanan anak ke depan setelah menikah. Usahakan dari keluarga laki-laki 1, keluarga perempuan 1. Nggak usah pakai pejabat. Apa hubungannya pejabat jadi saksi? Ini harus wali kota 1, gubernur 1. Setelah anak kita menikah ada masalah, peduli nggak dia? Tidak. Kalau bisa saksi itu 1 yang orang paham agama tetapi tetap dalam lingkungan kerabat. Tujuannya kalau suatu saat ada masalah, saksi itu kita panggil lagi, keponakanmu yang nikah kemarin ada masalah, coba kau ketemu dulu. Nah, enak ngomongnya. Berarti para saksi inilah nanti yang nasihatin. Tahu nggak dulu, aku yang menentukan kamu sah tidaknya nikah. Ini saksi wali kota, 1 pula menteri agama atau menteri Jakarta, dia pun tak paham, tidak ada keluarga. Usah, apa sih enaknya saksi harus pejabat segala macam, nyumbang pun tidak pun dengan kita, sudah tidak usah. Kalau dia suruh datang, datang silakan, sambutan monggo, ucapan. Maksud saya itu saksi itu usahakan pihak perempuan siapa, laki-laki siapa, kalau bisa yang paham agama. Ya tidak harus paham-paham kali lah, karena tujuannya untuk nasihati dia juga suatu saat. Bu ya, itu dalam akad nikah, itu namanya rukun ya. Dan saya berharap Bu, saksi ini harus muslim. Bu, ibu, rukun muslim ini berapa? Rukun Islam. Rukun apa rukun? Rukun itu sesuatu yang harus dilaksanakan secara bersamaan. 1 tidak dilaksanakan berarti yang lain jadi gugur. Bukan dosa, gugur. Wudu misalnya, niat, basuh muka, basuh tangan, sebagian kepala, kaki tertib, kalau kuping tidak. Saya wudhu tidak basuh tangan, sah apa tidak? Sah apa tidak? Tidak. Berarti membasuh kaki dianggap tidak pernah ada, karena tidak sah. Nah, rukun nikah kan saya sebut tadi ada 5. Ada pengantin muslim, ada 2 saksi, ada ijab kabul, ada wali. Nikah tanpa wali sah apa tidak? Tidak. Berarti bukan suami istri. Rukun Islam ada berapa? Apa yang pertama? Syahadat. Yang kedua sholat. Yang ketiga puasa. Yang keempat zakat. Yang kelima haji. Muslim tidak sholat. Muslim apa tidak dia? Muslim apa tidak? Tidak. Kenapa? Ada rukun yang tidak dilaksanakan. Makanya kalau kita nikahkan anak di Aceh, kalau bapaknya tidak sholat, tak boleh jadi wali. Nah, gitu. Karena muslim itu kan 5. Nah, ada lagi yang banyak kita abai itu sholat, zakat, haji. Ibu keramik rumah bisa 50 juta, haji hanya 25 juta nggak bisa. Makanya ibu tanya muslim kah? Nah, maksud saya supaya anak ibu suatu saat setelah menikah itu sakinah mawaddah warahmah, pastikan 1 walinya juga harus muslim, saksinya juga harus muslim, karena syarat saksi muslim. Nggak usah tokoh itu belum tentu sholat juga pun. Oke, jelas ya? Oke,
Jadi kan sudah saya katakan, karena niat nikah itu adalah ibadah. Kalau sudah nikah, tiba-tiba suami ibu tak membuat ibu nyaman, tapi nyawa tidak terancam, akidah tidak terancam, tapi ibu tak nyaman bersama suami. Cerai apa sabar? Ragu pula nyebutnya. Cerai apa sabar? Sabar. Mengapa ibu sabar? Ya, alasannya perhatikan. Yang pertama, ibu kenapa tidak nyaman bersama suami? Mungkin suami ibu bukanlah suami yang tidak baik, tetapi sedang tidak baik atau terlihat tidak baik. Kenapa ibu tak nyaman dengan suami? Karena ibu ingat mantan dulu, atau ibu membayangkan suami orang baik, padahal suami orang itu bukannya baik, sedang baik atau terlihat baik. Untuk ibu catat, kita ini berada di Taman Sari Hijau. Taman Sari Hijau ini bagian dari alam dunia. Akhirat itu Bu ada surga, tempat orang baik. Neraka tempat orang tidak baik. Dunia ini hanya kadang-kadang, kadang baik, kadang tidak, kadang baik. Itulah kehidupan. Ibu misalnya, ayahku nak cerai aja Pak Ustadz, apa? Suami aku tak pernah sembahyang, tak pernah ke masjid. Lah Bu, kan bukan suami tidak pernah ke masjid, sedang tidak pernah ke masjid. Loh, suatu saat jangan-jangan dia yang sering ke masjid. Ibu kalau tak percaya, coba yang sekarang sering aktif sholat di masjid Taman Sari Hijau atau di Al Kausar Taman Sari. Cobalah yang rajin sholat sekarang ini. Dulu preman juga Bu. Coba ibu pergi ke masjid Baitur Rahman, tempat teman-teman kita jamaah tabligh, pakunya berserak di mana-mana. Artinya suatu saat suami nih manusia bisa berubah. Nah, jadi kalau suami ibu kebetulan misalnya tidak baik, ibu jangan mengatakan suami tidak baik. Tadi apa tadi? Sedang tidak baik atau terlihat tidak baik. Kalau terlihat itu Bu perasaan, ibu belum cek. Makanya kalau ibu suami selingkuh jangan ke pengadilan, karena nggak ada suami selingkuh, yang ada itu sedang selingkuh. Nah gitu. Atau terlihat selingkuh. Kalau terlihat ibu belum cek and recheck, sudah nuduh. Kalau betul-betul selingkuh ini ibu melihat, menyaksikan, ada bukti, itu pun tidak perlu cerai. Kenapa? Karena suami ibu bukan selingkuh, tapi sedang selingkuh. Loh, banyak Bu di antara kita ini, orang ini selingkuh, tapi lama-lama kan bosan juga selingkuh, balik juga dengan kita. Percaya? Oh, orang selingkuh itu kalau ingin abadi Bu, nah modal kuat juga. Kalau suami ibu modal duit terbatas, lama-lama kalau duit habis, ibu juga nanti yang dikasih. Jadi sabar aja, ngapain pusing-pusing? Tidak usah Bu, ini dunia. Kecuali kalau sudah selingkuh, rumah tangga dipertahankan, nyawa terancam, oh ya, akidah terancam, memang harus putus. Akidah yang saya maksud ibu, mungkin dulu ibu nikah dengan mualaf, pasangan ibu balik ke agama semula,
Ibu-ibu tidak usah banyak pikir panjang, harus putus kalau sudah habis masa iddah. Jangan dipertahankan. Ibu misalnya nikah dengan non muslim, masuk Islam, ya, setelah sekian tahun menjalani keluarga, pindah balik ke agama semula. Ibu hitung masa iddah. Kalau masa iddahnya sudah sampai, berarti kalau tidak hamil masa iddah ibu 3 bulan, 3 kali suci. Dan normalnya 100 hari, cepat bagus. Tidak usah banyak pikir. Di Batam masih banyak bertahan. Bagaimana kalau saya meninggalkan dia, Pak? Sekolah saya bagaimana, Pak? Ini utang saya di kampung masih banyak, Pak. Lah, salah, tidak boleh. Kalau akidah, paham Bu ya? Apa betul Pak Mariono? Orang ini tidak ada yang baik, tapi sedang baik atau terlihat baik. Nah, begini cara ngukurnya Ibu. Ini perumahan Taman Sari. Ada berapa kakak di sini? Ada 1.500. 1.000 ya. Anggaplah di sini ada 1.000 kakak. Ibu sekarang ini lagi kesal nengok suami tak baik. Padahal suami bukan tak baik, tapi sedang tidak baik. Karena secara bersamaan ibu melihat orang lain sedang baik. Oke, begini. Ibu misalnya sedang kesal dengan suami. Coba ibu cek satu-satu para suami yang ada di Taman Sari Hijau ini yang jumlahnya 1.000. Ibu cek teliti satu-satu, Bu ya. Nah, setelah ibu ketemu ini suami idaman itu, namanya ini, di blok ini, nomor ini, itu keinginan saya, suami itu seperti itu, bukan seperti suami aku yang macam setan ini misalnya. Oke, ibu cari waktu 1-2 minggu, lakukan penelitian kepada suami yang menurut ibu idaman itu, cek and recheck, dekati keluarganya, coba tanya tetangganya, bagaimana informasi teman-temannya. Coba ibu juga sering curhat dengan istrinya, betulkah suami itu atau laki-laki itu suami yang baik? Belum tentu. Bininya pun nak gugat cerai juga sebenarnya. Cuma tak banyak ngomong, ditahan. Jadi ternyata kita disenasib. Kalau sudah senasib, ngapain cerai? Ibu gara-gara punya suami tak baik, cerai, ganti suami, sama aja. Coba ibu bayangkan orang tua kita, atau orang tua tetangga, atau orang tua-tua yang sekarang sudah usia uzur, yang mesra suami istri, termasuk orang tua kita. Itu dulu Bu, waktu masih muda, setan juga bapak kita. Tak betul juga mak kita itu. Tapi sekarang ya Allah Bu, ibu kita ke Batam nak nengok cucu. Mungkin bapak tak bisa ke Batam memelihara ayam, kambing. Baru seminggu nelpon pula bapak tuh. Nah, apa kabar mamamu? Dulu asyik nak selingkuh aja bapak gitu. Sekarang rindu juga ternyata. Nah, maksud saya Bu, kalau punya suami yang tidak baik harus sabar. Selingkuh sabar. Yang kedua kan umumnya ibu ini kan suami selingkuh, yang kedua faktor ekonomi. Sabar ibu, walaupun suami tak pernah ngasih duit sedikit tuh. Lalu ibu mungkin mengatakan, satu, sudahlah selingkuh, tak pernah ngasih duit. Pak, saya hidupnya macam mana Pak? Kalau suami selingkuh bisalah saya tahan. Suami saya dah tua pun saya sudah malas nengok suami. Tapi kalau tak ngasih duit macam mana Pak? Nah, di sini problem wanita, termasuk ibu. Sebenarnya Bu, jujur saya katakan, wanita ini jauh lebih hebat daripada laki-laki. Seorang laki-laki ditinggal bini, punya anak 2, supaya anak terurus dia harus nikah lagi.
Karena laki-laki tak akan bisa hidup, tak akan bisa ngurus anak tanpa seorang wanita. Tapi kalau ibu ditinggal suami, punya 2 anak, demi anak itu kadang jangan menikah atau tidak perlu menikah. Artinya apa? Wanita bisa memelihara anak dan meneruskan kehidupan tanpa suami. Betul apa tidak? Kelemahan istri. Kenapa seorang janda atau wanita tanpa suami bisa cari duit, bisa bayar listrik, bisa nyekolahkan anak, bisa rajin ketahin, bisa nyumbang? Ketika suami sudah mati, ketika suami sudah tidak ada. Problemnya para wanita ini, kalau suami masih hidup, otak tidak jalan. Itu saja masalahnya. Jadi ketika suami masih hidup, otak ibu dibuntu, tak jalan. Ketika suami mati, otak ibu baru jalan. Jadi sekarang Bu, kalau suami masih selingkuh, tak pernah ngasih duit, anggap saja sudah mati. Supaya otak ibu jalan. Ini kadang-kadang wanita ini suaminya selingkuh, tak pernah ngasih duit, mengeluh. Apa gunanya mengeluh? Lalu Pak, suami saya tak pernah ngasih duit Pak. Lalu apa gunanya? Ya minimal hiasan aja di rumah. Minimal ibu tidak diganggu orang. Minimal ibu kalau anak balik dari sekolah, nanya bapak, Bu, mana bapak? Itu nak lagi duduk di depan. Ada paten kali. Jadi tugas bapak itu ada aja. Itu. Lu coba itu bayangin. Paham maksud saya Bu ya? Artinya hakikatnya para wanita kalau sudah tidak ada suami bisa menghidupi anak, bisa nyari duit, bisa bayar listrik, bisa bayar rumah, bayar kontrak, bisa. Ini buktinya di mana-mana kok. Tapi ketika suami masih hidup, ibu dia otak nggak jalan, nasi selpang. Jadi maka saya minta kepada ibu, Bu ya, mumpung suami ibu sekarang agak baik dikit, ayo latihan nyari duit, ayo kita ikhtiar, ayo kita giat. Anggap saja suami itu tak kasih duit lagi misalnya. Karena begini Bu, masa depan ibu kan tidak ada yang tahu. Satu, mana tahu suami ibu mati cepat, kita kan nggak tahu. Maka ketika suami mati, suami meninggal dunia, ibu modal sudah ada, minimal sudah bisa cari uang. Oh ya, kalau ada suami kan bisa dapat modal sedikit, cari uang. Sekarang kan sudah zamannya online, daripada selpong, drum di sana, drum di sini, nggak ada. Satu Bu ya, siapa tahu suami mati cepat. Yang kedua, mungkin suami ibu stroke berat. Kan banyak kejadian dulu. Ketika suami ibu stroke, tak bisa lagi nyari duit. Kalau kami laki-laki Bu bisa nikah lagi. Kalau ibu suami stroke nggak bisa ngapa-ngapain, kan ibu tidak bisa nikah lagi kecuali ceraikan dulu. Kan beda. Maka ibu pintar cari duit, nanti suami jadi raja di rumah sambil menunggu ajalnya sampai. Ibu sudah bisa cari duit. Sebab kalau ibu tidak bisa cari uang, ujungnya ibu jadi pelakor jahanam. Kan ibu tidak punya modal. Bu, tidak ada orang bangga jadi pelakor itu. Kenapa dia jadi pelakor? Tak ada pilihan lain. Makanya ibu harus latihan cari uang. Yang ketiga Bu, kita nggak tahu nasib suami ibu nih. Ibu kan nggak tahu. Sekarang nih suami ibu macam betul aja setianya. Ibu nggak tahu ada apa di otak suami sekarang ini. Ada apa di belakang suami? Jangan-jangan suami ibu sebentar lagi lari dibawa pelakor jahanam. Ibu mau ngomong apa? Maka saya berharap ibu latihan cari duit. Bisa apa tidak? Bisa kalau ibu mau.
Masa nunggu mati dulu ibu bisa cari duit? Tidak usah, yang penting Oke. Oke ya. Kemudian Bu, kalau suami ibu kebetulan ditakdirkan oleh Allah menjadi orang baik-baik saja atau relatif baik, harus bersyukur. Baik itu begini Bu, kalau ibu berharap baik 100% tidak mungkin Bu ya. Baik itu Bu, minimal satu, dia sholat. Yang kedua, punya anak, sehat namanya. Yang ketiga, tak pernah menyakiti fisik ibu. Kalaupun toh menyakiti, tidak membahayakan, itu masih baik-baik saja. Yang ketiga, yang keempat, dikatakan baik, marah boleh, cerewet boleh, tapi tidak mengeluarkan kata-kata binatang. Itu baik. Itu ya. Tapi andaikan sebaliknya, tadi saya suruh sabar. Tapi andaikan satu, suami ibu ini sholat, suami ibu ini punya anak, artinya sehat. Suami ibu ini ngasih makan minum, yang penting bisa makan, bisa minum, membayar kalau sakit, sekolah lancar. Hanya SMP, wajib belajar kita kan hanya sampai SMP. Jadi ibu jangan beranggapan memaksa suami anak harus SMA. Tidak ada kewajiban negara memaksa kita dan agama harus SMA. Agama itu Bu, kita wajib mendidik anak itu kalau laki-laki hanya sampai 15 tahun. Perempuan kewajiban orang tua sampai menikah. Kalau negara sampai SMP. Artinya kalau suami ibu bisa membiayai anak sampai SMP sudah bagus. Ibu tidak usah memaksakan anak harus SMA, apalagi kuliah. Itu maksudnya suami ibu sudah termasuk luar biasa bersyukur. Kenapa ibu harus bersyukur? Jutaan wanita di luar sana bahkan menangis-nangis ingin dapat jodoh, tak dapat juga. Ibu bersyukur. Nah, andaikan ibu punya anak, walaupun degil, sabar. Kenapa? Coba ibu bayangkan kalau sampai ngangkat anak, ribetnya luar biasa. Kalau ibu ngangkat anak laki-laki yang banyak dosa, kita wanita. Karena sudah balik anak itu berarti berlaku hukum maksiat. Kalau ngangkat anak perempuan yang banyak dosa siapa? Suami. Karena anak ini menggunakan busana yang sopan kalau di luar rumah acak-acakan juga. Banyak juga cerita bapak makan anak angkat. Banyaknya itu kan agak ribet. Kalau ngangkat anak caranya bagaimana? Rumah harus besar, satu di atas, satu di bawah. Atau begitu tamat SD, anak masukkan pondok pesantren. Sekolah di luar terus, tamat SMA cepat nikahkan dia, tidak selesai. Nah, banyak sekarang nggak paham itu. Ada lagi kita bingung lagi, bagaimana anak angkat saya ini harus atas nama siapa? Negara dan agama melarang anak angkat itu dibimbingkan bapaknya. Kalau ada yang ngadu ke polisi itu pidana. Misalnya nih, ibu ngangkat anak angkat, akte itu dulu bagi kita itu nggak boleh. Negara juga nggak boleh, agama nggak boleh. Pak, anak saya nemu Pak, walaupun nemu tidak boleh bin bapak angkat ibu. Makanya dibuat saja nama samaran Abdullah misalnya, ya. Walaupun bapaknya bukan Abdullah. Mengapa? Karena dampaknya nanti kalau bapak ibunya palsu, pertama dosa, yang kedua juga akan jadi masalah di kemudian hari. Maksud saya, ibu punya anak walaupun degil, bersyukurlah. Daripada ibu ribet ngangkat anak itu pusingnya luar biasa, Bu ya. Terus ingat Bu, anak-anak kalian banyak degil juga itu. Oke. Kemudian ya, yang terakhir, dan pastikan kita berada di lingkungan yang baik. Nah, ibu kalau merasa di Taman Sari Hijaunya lingkungan baik, pertahankanlah di sini.
Lingkungan baik itu Bu setidak-tidaknya ditandai 3. 1, rumah kita tidak terancam, misalnya kalau bukit nanti rumah rontok, ya banyak ular. Kalau di Sumatera Barat misalnya rawan gempa, itu. Tapi kalau gempa terus sekarang orang Sumbar pun tenang aja tuh. Saya waktu ikut diklat di Padang tuh Bu, gempa gitu kita dari keluar orang Sumbar tuh diam, rupanya sudah terbiasa. Jadi yang saya maksud lingkungan juga tergantung kebiasaan ternyata. Kan banyak di desa-desa seperti desa saya di Sumatera Selatan kan rumahnya di tebing. Itu kan kalau orang tidak biasa kan bingung juga itu. Contoh ada anak kecil, ya kita tinggal di perumahan Bukit Pila, apa yang arah dekat Tiban Housing, itu kan tebing jalannya tuh. Itu kan bagaimana kalau anak kita mau main sepeda. Nah maksud saya antara satu orang dengan orang lain tidak sama. Kalau tinggal di sini kan enak. Jadi pertama maksud saya itu lingkungan kita dulu. Kalau bisa jangan yang rumah di dekat tebing, jangan di atasnya itu ada jalan raya, dan juga jangan terlalu tebing karena anak kan ingin main juga. Karena banyak juga yang kecelakaan. Itu 1. Yang kedua, tetangga kita ini kalau depan anjing, kiri anjing, kanan anjing. Wah, itu cuman sudah bina anak. Atau walaupun bukan anjing, kiri kanan ngomong kotor semua. Ya, ibunya betul baik, tapi anak kita tak pernah ngajari anak tuh ngomong babi kau. Ya anak kita ngomong babi pula. Siapa yang ngajari? Kan pasti tetangga kiri kanan. Betul apa tidak? Nah, maksud saya cari tetangga yang tepat. Ya. Tapi ini kan juga berkait dengan rezeki. Makanya Bu, kalau nak beli rumah, kalau bisa Bu, jangan langsung beli. Survei dulu di situ kita 1 bulan. Caranya kita ngontrak dulu di sekitar situ. Kadang-kadang kita ini kan kalau nak beli rumah yang penting murah. Rupanya setelah kita beli, setelah 3 bulan kemudian ada tetangga ngomong, bro, tahu nggak rumah yang kamu beli? Ada orang bunuh diri dulu. Wow. Ibu mulai begini tuh. Kalau ibu imannya kuat, yang tidak percaya dengan hal-hal yang tahayul, ibu nggak masalah. Tapi kalau ibu terbayang-bayang, wajar rumah tangga ini tak damai, rupanya gantung diri dulu. Maksud saya Bu, hal-hal yang seperti itu juga sering jadi masalah, gitu loh. Bu ya, makanya kadang-kadang dulu tahu nggak itu kenapa rumah itu panas situasinya? Dulu waktu membangun tuh tukang ya tak dibayar-bayar, merajuk, mungkin tukang nyumpai rumah itu. Padahal belum tentu juga, tapi ibu mulai aku ya betul. Jadi ibu seolah-olah kenapa rezeki saya seret, apakah saya salah rumah? Itu belum tentu juga. Maksud saya ibu, kalau nak pindah kemanapun jangan langsung beli. Kalau bisa cek and recheck dulu, tanya dengan tetangga. Itu kenapa rumah dijual ya? Kalau misalnya alamat bapak itu nak balik kampung, pekerjaannya di Batam sudah di PHK. Nah, belilah. Kenapa beli? Tidak tahu lah. Padahal bagus rumah tuh kok dijual murah. Saya pun heran. Nah, kalau nyebut heran, ibu teliti dulu ada apa. Jangan-jangan dia sedang di situ waktu tidur malam, lutak ada jin. Nah, itu kan karena rumahnya menentukan juga Bu. Kecuali ibu tahan. Misalnya nih, kiri kanan maksiat semua, tapi ibu tahan. Terus yang terakhir, kalau bisa Bu, karena kita muslim, di lingkungan perumahan kita ini ada majelis taklim seperti ini. Tapi insya Allah Taman Sari Hijau ini dari sisi struktur bangunan tidak ada tebing, jalannya pun saya lihat normal-normal saja. Tapi setiap orang beda-beda Bu ya. Ada yang ingin dekat depan jalan raya persis, tapi kan ada yang tidak damai kan, takut anak kecelakaan. Tapi bagi orang Minang yang hobi cari pitih kan buka dah. Itu kalau seperti saya, kalau sudah tua membayangkan ingin balik kampung, buat kolam,
Nah, jadi artinya setiap orang beda-beda. Jadi jangan samakan Bu ya antara satu dengan yang lain. Oke, sebelum saya close, mungkin ada yang mau bertanya? Monggo, silakan. Ya, saya minum ya. Ya, silakan. Terkait komunikasi yang keempat itu tidak fokus. Minggu kemarin saya menghadiri makan di Ustaz. Ketika pengantin pria susah menyebutkan bini itu Ustaz, hanya disebut anak bapak gitu. Apakah itu sah Ustaz? Karena sudah 4 kali dia menyebutkan bapaknya, nama bapak calon istri ini masih salah juga. Alhasil disebut anak bapak. Saya terima nikah anak bapaknya. Apa masalahnya? Apa nama bapaknya yang 7 meter? Ada dua Pak, dua apa namanya Pak? Dua suku kata. Dua nama. Tapi salah terus sudah. Makanya kita pertama kalau buat nama anak jangan banyak-banyak. Karena banyak juga yang salah ini nih. Ya, kenapa? Menurut saya anak tuh 2 suku kata bagus lah. Kalau zaman dulu kan pendek, Mariono, Ahmad, Tauzi. Ini 6 nama orang pula dijadikan satu. Nama neneknya masuk, nama gurunya masuk, tempatnya akhirnya masuk pula. Apalah kadang-kadang. Tapi gimana lagi? Oke lah. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau akad nikah? Haruskah nama bapak disebut? Tidak harus. Yang penting itu jelas nikahnya dengan siapa. Tuh. Nah, kalau misalnya di depan itu contoh gini, nama istri saya kan Amanah. Ada 2 amanah. Ini sama-sama masih gadis. Ini amanah yang mana satu? Sebut nama bapaknya. Ya kan belum tahu. Makanya kalau kita naik haji, paspor itu wajib menyebut nama orang tua dan nama itu harus 3 suku kata. Karena 5 juta orang ibadah haji tentu banyak nama sama. Maka dalam paspor nama itu kan harus ditambah. Begitu juga kita akan nikah. Yang wajib itu Bu, jelas siapa yang mau kita nikahi. Tak disebut, tidak apa-apa. Cuman budaya Indonesia itu yang buat pusing calon pengantin itu. Banyak kali yang tidak disebut itu. Ya, jadi jawaban saya boleh kalau saksi ini kan 2 saksi yang menentukan, menyatakan sah nikah dengan dia ini yang dinikahi. Tapi kalau ada nama yang sama, nanti dulu nama yang mana yang kalau istri kan amanah 1 suruh pergi dulu, kau keluar dulu 1. Jadi jawaban saya ya, makanya kita yang saksi itu tak usah nyiksa calon pengantin. Kenapa Bu? Tidak semua calon pengantin ini orangnya kan hafalannya kuat. Jangan disamakan. Yang kedua, Bu ya, dia itu nikah yang pertama. Wajar kalau misalnya salah-salah. Tapi kalau sudah bolak-balik nikah kan sudah terlatih gitu. Nah, itu aja kita salahkan. Oke, yang lain monggo. Satu lagi boleh Ustaz? Ya, silakan. Cerai lewat SMS sanggup Ustaz? Hah? Cerai lewat SMS sanggup Ustaz? Sebenarnya cerai lewat mana saja boleh. Lewat WA grup juga boleh. Yang penting 1, kata-katanya jelas. Mau pakai apa saja. Mau pakai sindiran tapi harus dipertegas. Contoh, kirim sinyal kepada istri buku nikah disilang. Kan ada yang cerai seperti itu. Kalau itu perlu ditanya, apa maksud abang buku nikah disilang? Cerai. Tapi kalau sekedar tanda boleh. Nah, cerai by SMS bagaimana? Tetap sah. Karena sekarang undang-undang kita IT itu juga sudah disahkan negara. IT itu berarti ya teknologi, Android itu berarti sudah sah. Jadi cerai menggunakan SMS berarti sah. Tidak. Tapi yang namanya SMS
perlu dikonfirmasi, karena siapa tahu yang membuat itu pelakor jahanam menggunakan HP suami kita. Ibu jangan salah, kalau suami misalnya terus membuat kata-kata yang tidak baik, SMS yang tidak baik, ada teror sana teror sini, itu belum tentu suami. Siapa tahu HP suami kita dipinjam wanita itu, supaya ibu dengan suami itu tidak tahan menuntut cerai, supaya sang wanita itu bisa mendapatkan suami ibu sepenuhnya. Kenapa perlu konfirmasi? Belum tentu suami kita yang ucap. Siapa tahu itu suami kita HP-nya dihacker, itu kan? Tapi saya belum pernah menemukan dihacker ngomong cerai, itu kan? Yang hacker itu biasanya minta duit, ini kecelakaan biasanya. Kalau undangan kan prosesnya masih panjang, tapi yang banyak itu minta duit, anaknya jatuh sakit, kecelakaan, ibu sakit parah. Tapi kalau ngomong cerai, belum pernah saya melihat ada tukang hack itu. Itu bukan hacker itu, mak janda di luar situ saya kira. Oke, ada lagi? Oke, kalau tidak ada, saya simpulkan tuh ya. Saya ingin semua yang dengar ceramah saya nanti, satu, rumah tangganya relatif sakinah, ya, menjadi keluarga sakinah. Tidak harus kita seperti orang, karena kita memiliki takdir masing-masing. Yang disebut catat, semenderita-menderitanya ibu ini paling lama menderita hanya 60 tahun, artinya seumur hidup. Ibu mati, rumah tangga tidak baik, sabar, berpahala apa tidak? Berpahala, surga tempatnya. Ibu jangan pernah berharap suami yang setia, karena nggak ada. Jadi kalau ketemu suami yang setia, ya karena nggak ketahuan. Itu saja sebenarnya. Itu satu. Yang kedua, sebenarnya tidak setia, cuman terpaksa setia. Kenapa terpaksa setia? Satu, duit ada. Setia nggak dia? Nak kawin lagi, takut nanti istri nuntut cerai. Bagaimana anak saya? Gitu. Jadi ibu jangan sekarang, jangan terlalu bangga memiliki suami tidak mendua, karena hakikatnya mendua, tetapi tidak ada keberanian atau tidak ada kemampuan. Oke, jelas Bu ya? Yang setia itu selain Nabi Muhammad hanyalah ayah dan ibu kita. Nah, kalau ibu itulah cinta yang tulus. Ibu kita tetap mencintai kita meskipun degil. Kalau suami ibu, dia ini cinta karena berharap balas. Suami cinta atau suami baik, kalau ibu rajin buatkan minum, buatkan ini segala macam. Dia cinta. Kalau ibu coba tidak. Jelas Bu ya? Itu satu. Jadi jangan berharap setia. Yang kedua juga ibu, jangan berharap rumah tangga ini bahagia seperti di otak kita. Mengapa Bu? Karena kita berada di sorga atau di neraka sekarang ini? Berada di mana? Dunia. Dunia ini Bu, serba kadang-kadang saja. Kadang setia, kadang tidak. Kadang baik, kadang tidak. Jelas Bu ya? Oke, coba saya tanya Ibu. Ibu ingin masuk surga apa tidak? Ingin masuk surga apa tidak? Kalau ingin masuk surga Bu,
pastikan ibu kalau zaman Soekarno dulu waktu pertama menjadi presiden, dia Soekarno kerjanya nyerang, idealis, ingin menjadi pemimpin dunia. Remnya itu adalah Muhammad Hatta, wakil. Makanya waktu disebut Dwi Tunggal. Ketika satu ngegas, ya Muhammad Hatta rem. Begitu Hatta mundur, disitulah Indonesia gonjang ganjing. Itu. Nah, ini pelajaran kita. Rumah tangga itu Bu, tak bisa keras ketemu keras, lembut ketemu lembut, gitu. Kalau ibu ditakdirkan Allah punya suami keras, ibu harus lembut, jangan keras pula. Ini bisa bahaya. Ibu tahu nggak? Kalau baut 10, umur harus 10. Kalau baut bentuknya bulat panjang, kalau mur ya bulat bolong. Begitulah namanya jodoh. Begitu juga ibu ini suami istri. Kalau ibu ingin punya suami baik, berarti istri harus baik. Begitu juga sebaliknya. Kalau suami ingin punya istri baik, maka suami harus baik. Sama. Tapi ingat, meskipun sama-sama baik, bentuk tidak akan pernah sama. Seperti baut tadi, kalau baut 10, ya pasangannya 10, tapi bentuk beda. Coba ibu perhatikan di mana-mana. Kalau ada suami pendiam, macam orang bodoh, cek bininya. Cerewetnya luar biasa. Begitulah pula takdirnya. Kalau ada bini diam saja, lihat suaminya cerewetnya luar biasa. Begitulah takdir. Tapi kalau ibu kebetulan punya suami cerewet, sering nyakiti istri, sebelum saya tutup, saya ingin buka rahasianya. Kelemahan suami di wanita, kelemahan wanita di perhiasan. Kalau istri perhiasannya dicukupi oleh suami, semua emas, di kalung emas, yanting, semua pergelangan emas, badannya pun banyak emas, itu walaupun suami setan, istri memaklumi. Bahkan suami kawin lagi, bini tenang saja. Ternyata kelemahan wanita itu di fiddah, perhiasan. Itu ya. Kelemahan suami, Bu ya, itu di wanita. Kalau suami ibu beranggapan, Pak Mariono, aku bingung Pak dengan suami aku salah saja terus. Masa salah, taklim salah, tak taklim salah, ini salah, itu salah. Coba dia suruh nikah lagi. Setelah nikah lagi, diam dia. Tak nyalahkan bini lagi. Yang bini tak pernah nyapu, tadinya marah, setelah ibu izinkan nikah lagi, diam. Ternyata rahasianya Bu, laki-laki itu wanita. Makanya ibu kalau nggak tahan punya suami cerewet, sok ngatur, nyalahkan bini terus, suruh nikah lagi dia. Diam, percaya. Itulah pula takdirnya. Jadi kalau ibu ingin nyaman punya suami, poligami suami. Tapi kalau ibu tidak tahan suami poligami, ya berarti ibu harus tahan kena omoli suami. Hidup itu ada pilihan. Kalau ibu suami ingin baik, tapi tak diizinkan nikah, ya sudah, sampai kiamat ibu harus sabar. Itu saja, karena itulah kehidupan. Jelas Bu ya? Mudah-mudahan ibu pembicaraan saya dari awal sampai akhir tadi dapat dipahami dan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya robbal. Nah, saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.